Assalamualaikum, apa kabar pemirsa semua? Ketemu lagi di Gerbang Indonesia Talk Show, dan sekarang saya sama dengan dua perempuan cantik. Ada Agustina Rahmawanti dan juga Lisda Titis Sufianti. Nah, dua orang gadis ini adalah Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat. Kita ingin ngobrol banyak nanti tentang bagaimana sih sebenarnya COVID-19 di kaum milenial dan apa peran pentingnya di dalam bagaimana COVID-19 ini bisa kemudian berangsur-angsur hilang atau juga berangsur-angsur bisa kita minimalisir keberadaannya, terutama bagaimana penyebarannya di Nusa Tenggara Barat. Sehat ini? Sekarang kegiatannya apa, Agustina? Saya panggil Tina aja ya. Jadi selain saya diberikan amanah sebagai Duta Lingkungan, saya juga seorang mahasiswi pastinya di Universitas Mataram, dan saya juga seorang penyiar radio juga di salah satu radio di Mataram. Ngambil apa? Iya. Saya di budidaya perairan perikanan. Woi, luar biasa. Kalau aku panggil apa? Lisda. Sekarang apa kegiatannya? Sekarang terlepas dari perkuliahan, terlepas dari Duta Lingkungan, saya ada program dari kampus, yakni PLP. Itu pengganti PPL. Oh gitu. Yeah. Kuliah juga? Iya. Juga di Universitas Mataram, jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, baik. Nah, saya ingin langsung saja soal COVID-19. Bagi Tina, apa kira-kira COVID-19 ini? Jadi kita tahu ya, kalau misalnya COVID-19 ini memang sudah booming sekali di awal tahun 2020. Yang sebuah virus yang sangat-sangat menakutkan untuk setiap orang, yang kayaknya sedikit-sedikit flu sudah dibilang COVID, sedikit-sedikit batuk udah dibilang COVID. Jadi ini sesuatu virus yang tidak bisa kita sepelekan pastinya, yang benar-benar kita harus tindak, apalagi kalau misalnya kita adalah seorang yang terjun misalnya ke masyarakat, beraktivitas gitu. Beraktivitas benar-benar harus untuk social distancing, physical distancing, dan pastinya untuk kegiatan lainnya kalau bisa diminimalisir. Oke. Kalau Lisda, pertama kali muncul COVID ini apa perasaan? Ini perasaan kaum milenial lah, termasuk Lisda sendiri. Memposisikan diri sebagai milenial, ketika mendengar kasus COVID ini yang tiap harinya tetap melunjak, itu kayak rasa takut itu semakin ada, Om. Karena ya dimana diviralkan dari media yang kita dapat, ketika orang terjangkit virus ini, ketika menyentuh benda yang sudah disentuh orang-orang yang sudah terjangkit, itu bisa menular. Nah, itu mungkin salah satu ketakutan yang dihadapi oleh kaum milenial untuk keluar rumah atau beraktivitas yang lainnya. Waktu itu sempat takut juga ya, sempat trauma. Dan saya orangnya yang benar-benar hiperaktif sama ketakutan virus ini, Om. Jadi selama pemerintah sudah menetapkan kita harus diam di rumah, dari saya nggak pernah keluar rumah sama sekali, Om. Dari Maret itu sampai Juni saya nggak pernah keluar rumah. Kuliah juga gimana? Ya, itu sebagai dampak dari COVID sendiri, kita yang harusnya bertatap muka jadi harus online. Jadi banyak sekali yang terhambat, apalagi kita yang lagi penelitian skripsi, harus terkendala dalam proses bimbingan, benar-benar terdampak sekali untuk kita. Oh, gitu ya. Nah, kalau selama ini ya, apa yang dilakukan ketika virus ini datang, Tia? Jadi kalau misalnya kita flashback lagi mulai dari awal tahun 2020, apa saja yang sudah kita lakukan? Sepertinya ya tadi kita mengikuti pemerintah ya, anjuran pemerintah untuk diam di rumah, kerja dari rumah, belajar dari rumah. Dan itu mungkin sudah jadi kebiasaan kita sampai sekarang. Jadi walaupun kita tidak
ada aktivitas di luar dan harus di rumah, jadi kayaknya biasa aja, sudah jadi kebiasaan seperti itu. Nah terus untuk selain tadi kita ikut pemerintah untuk tidak keluar rumah, tetap memakai masker pastinya, physical distancing dan jaga kesehatan pastinya. Ya. Kalau sejauh ini menurut Lisda, teman-teman milenial ini udah nggak dengan apa namanya prokes COVID-19? Oh, kalau menurut saya, karena saya lihat dari posisi teman-teman saya juga ada beberapa yang udah peka juga, ada beberapa juga yang kayak mengabaikan. Karena mungkin yang peka ini karena mereka sudah merasa ini benar-benar ada loh kayak gitu. Jadi mereka memperhatikan diri mereka, keluarga dan orang sekitarnya. Jadi dia mematuhi hal itu. Tapi kalau beberapa orang yang merasa ini tidak benar, kayak konspiratif dan lain-lain, itu mungkin karena mereka kurangnya penasaran dengan satu kasus, jadi mereka tidak mencari tahu tentang ini. Oh, ada juga yang berpikir itu konspiratif ya? Oke. Tinggal di Praia ya. Kondisi di Praia sama mungkin ya sama Mataram ya? Gimana kalau di Mataram kan lebih kota lebih besar ya? Dulu masih awal-awal COVID, kota Mataram itu masuk ke dalam zona merah, malah masuk ke dalam zona merah karena meningkatnya pasien positif. Tapi mulai sekarang, mulai di akhir-akhir ini sudah masuk ke zona hijau. Ini tuh menandakan kalau misalnya sudah banyak sekali masyarakat yang memang sadar kalau misalnya COVID ini memang benar-benar ada. Jadi kesadaran mereka untuk menggunakan masker, jaga jarak itu sangat-sangat sudah kita sadari sekarang semakin kesini. Iya. Kayak udah bisa nggak kita bilang ini udah jadi habit baru nggak? Betul sekali. Kayak bisa jadi habit baru ketika kita ketemu sama orang udah nggak harus salaman tangan lagi, bisa dengan salaman tanpa menyentuh, itu udah kayak jadi kebiasaan. Jangan sentuh gitu, karena kita masih bukan masih menganggap sih, tapi masih ada COVID di antara kita seperti itu. Sampai sekarang ya masih ini ya, masih kuliah jarak jauh ya, masih online. Tapi kalau misal dari kampus sendiri, UNRAM udah mau ngelakuin kayak offline gitu, karena dari yang kita lihat zona Mataram itu sendiri sudah mulai hijau seperti yang dikatakan Tina barusan. Apalagi NTB sudah tidak masuk ke kuning dan lain sebagainya. Oke, baik. Aman. Baik, Tina ini duta lingkungan ya. Kalau sebenarnya erat banget hubungannya dengan virus ya, COVID-19 ini. Apa yang Tina bisa tangkap di sini? Duta lingkungan dengan keberadaan COVID-19 ini. Ya. Jadi saya pernah baca salah satu jurnal juga, Om. Kalau misalnya penyakit itu diakibatkan oleh 3 faktor. Ada virus, inang kita sendiri, induk, dan lingkungan. Jadi kalau misalnya lingkungan itu tidak baik, pasti dia akan memicu virus dan akan menurunkan imun. Jadi itu sangat benar kata Om tadi, kalau misalnya lingkungan itu sangat erat kaitannya dengan yang namanya penyakit. Nah kalau misalnya kita ngomongin, kemarin ada program dari Polda NTB juga tentang kampung sehat. Itu kan sangat berhubungan dengan lingkungan. Dengan bagaimana sih mengatur kampung itu agar lebih baik lagi, tatanannya lebih bagus lagi. Dan itu merupakan, dan di desa saya pun saya ikut serta juga dalam kampung sehat itu. Jadi kalau misalnya ditanya apa andil saya juga membantu dalam masyarakat juga bagaimana cara mengedukasikan untuk selalu menggunakan masker. Jadi di radio pun saya tetap menyuarakan soal menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer juga. Jadi seperti itu. Iya, kampung sehat yang kemarin ya. Gitu. Kalau Lisda Lipa gimana ini? Melihat COVID-19, kalau kita tarik dengan lingkungan kita saat ini, apa mungkin gara-gara kemudian lingkungan kita jorok dan sebagainya, virus ini juga cepat nyebar gitu? Ya, kalau misal dilihat dari faktor lingkungan, mungkin itu sangat berkaitan Om, karena terlebih orang-orang Lombok nih ya, itu beraktivitasnya tanpa peduli lingkungan, kayak ya udah pegang sana, comot ini, comot itu. Nah, jadi itu salah satu faktor kenapa ketika lingkungan bersih, virus ini mungkin sedikit ditekan untuk turun andil ke dalam masyarakat seperti itu. Karena dengan adanya salah satu program dari Polda Niki itu menurunkan adanya COVID ini, terbukti dari data yang sudah ada, yang dimana NTB sekarang sudah
berada di kawasan hijau. Yang dimana juga karena adanya lomba ini masyarakat lebih paham, oh iya ternyata COVID ini beneran ada, ternyata bahaya ini beneran ada ketika kita pola hidup sehat, COVID ini tidak mudah menyerang kita. Tapi kalau ke kaum milenial gimana mengkampanyekan itu kira-kira ya? Jadi kalau misalnya kita ngomongin soal kaum milenial, itu nggak pernah lepas dari namanya sosial media. Jadi banyak sekali kampanye yang bisa dilakukan dari sosial media, apalagi Instagram, lewat via story, dan sekarang pun itu banyak sekali masker yang lebih estetik kalau bahasa milenial. Jadi itu jadi pemasarannya plus edukasinya bisa lewat Instagram, Facebook, atau bisa lewat Twitter juga. Jadi di sini benar-benar ladang kita sebagai seorang milenial untuk mengedukasi masyarakat kalau misalnya penting untuk menggunakan masker dan lain-lain sebagainya. Cukup nggak kira-kira dengan hanya lewat media sosial kira-kira? Karena kalau menurut saya media sosial itu punya impact yang luar biasa sekali, apalagi yang sekarang ya. Kita nggak pernah lepas dari gadget. Menurut saya memang punya impact yang besar untuk apalagi dalam bidang mengedukasi masyarakat itu sendiri. Kalau Lisda Lipa mungkin gini ya, ini kan kemarin Kampung Sehat itu kan lebih ke desanya ya. Tapi milenialnya belum disentuh tentang kampanye sehat lingkungan. Nah, gimana kira-kira kita selain lewat media sosial, mungkin apa yang perlu kita lakukan ya? Kalau kita lihat mungkin, tapi faktanya Om, ketika adanya Kampung Sehat ini milenial juga diikut sertakan karena ada beberapa lomba yang diagendakan oleh Polda Niki mengikuti apa pola milenial itu, seperti video TikTok yang dimana anak-anak zaman sekarang itu sudah sangat gemar membuat TikTok. Dari video TikTok itu sebenarnya agendanya adalah bagaimana cara video terbaik tentang menasehati orang atau mengedukasi orang adanya coronavirus ini. Dan itu terbukti dari banyaknya atau beragamnya video yang dilansir oleh masyarakat Lombok ini sendiri. Jadi itu terbukti kalau milenial sebenarnya juga turun andil dalam mengedukasi masyarakat ya. Dan itu juga sangat berdampak dari teknologi itu sendiri Om. Kalau misal kita lihat dari kerja nyata itu seperti apa? Nah, kerja nyatanya mungkin sudah dilakukan oleh pemerintah juga, yang dimana pemerintah melakukan operasi Yudiris. Itu pemerintah itu tetap memantau masyarakat, apakah masyarakat patuh aturan atau tidak dengan menggunakan masker, tetap mencuci tangan dan lain sebagainya. Itu menurut saya salah satu langkah dari pemerintah dan milenial juga dengan cara memperingati masyarakat atau mengedukasi masyarakat kalau COVID ini benar-benar berbahaya. Oke. Tapi kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan sejauh ini gimana ya? Karena kan kita lihat misalnya di rumah sakit misalnya kan, itu kok jorok gitu kan, sering kali kita dengar ya. Gimana menurut Lisda Lipa kira-kira? Terkait bagaimana kepekaan masyarakat terhadap lingkungan, mungkin sejauh ini lebih baik daripada sebelumnya, karena dilihat dari bukan hanya pola karena ada lombanya Om, tapi memang masyarakat sekarang ini sudah peduli, oh ternyata sampah itu lebih bahaya daripada COVID ini sendiri. Kalau misal kita lihat dari pola rumah sakit misalkan, beberapa rumah sakit memang sudah melakukan rumah sakit bersih seperti itu, tapi ada beberapa rumah sakit juga yang masih stagnan seperti sebelumnya. Nah itu mungkin kita juga nggak bisa salahin pihak rumah sakitnya, kita nggak bisa salahin pihak pemerintah. Yang harus ditindaklanjuti adalah bagaimana masyarakat itu sendiri, bagaimana pola pikir masyarakat ketika bukan hanya rumahnya saja yang dijaga, akan tetapi fasilitas dari pemerintah itu juga mesti dijaga. Mungkin itu yang salah satu harus kita tindaklanjuti, bagaimana masyarakat itu merawat lingkungannya seperti mereka merawat rumah mereka sendiri. Merawat dirinya sendiri juga ya. Tapi ada nggak gagasan dari Duta Lingkungan sendiri kira-kira apa gitu gagasannya agar kemudian untuk menghindari COVID-19 ini lingkungan kita harus kita jaga? Apa ada nggak ide-ide misalnya lomba sekolah kah atau apakah kira-kira? Kalau Tina, menurut Tina? Bisa ke depannya nih insya Allah kami dari Duta Lingkungan mungkin akan turun ke sekolah-sekolah untuk itu kayak mengadakan sekolah sehat atau sekolah bersih, atau bahkan kita bakal turun ke kampus-kampus juga untuk menyuarakan tentang
pentingnya kebersihan lingkungan itu sendiri. Tapi sebelum kita menuju ke sekolah ataupun kampus, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Mulai dari lingkungan kita, baru kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Jadi insya Allah, kayaknya kita sudah punya planning ke depannya. Kami dari Duta Lingkungan 2020 akan membuat sesuatu gebrakan yang pastinya keren soal lingkungan. Soal lingkungan. Ini kan kita bicara skala kecil lah, Tina ya. Di seputar rumah kita saja, dengan diri dan rumah kita, kadang-kadang juga aut-autan begitu ya. Artinya bahwa harus ada kesadaran bersama gitu ya, kira-kira ya. Kesadaran pribadi. Jadi saya punya saya juga sering katakan ke teman-teman semua, hijaukan rumahmu, hijaukan dulu halamanmu, baru kamu bisa mengedukasi masyarakat untuk menghijaukan rumah mereka. Jadi teman-teman juga kami finalis Duta Lingkungan juga tetap saya katakan kalau misalnya kita hijaukan rumah dulu, baru kita bisa keluar ke masyarakat untuk mengedukasi hal-hal yang lain. Ada nama programnya nggak kira-kira itu nanti, hijaukan rumah aja gitu ya? Nanti kita bicarakan. Oke. Nah tapi kalau di kota sendiri, sebelum saya ke Lisda, di Kota Mataram sendiri, pengamatan Tina sendiri gimana nih? Jadi di Kota Mataram kan sudah ada beberapa ruang terbuka hijau. Di wilayah Selagalas ada, di Lingkar Selatan juga ada, di Sangkaryang pun ada. Nah, tetapi sebenarnya kalau boleh jujur, kalau di Kota Mataram yang hanya terkontrol itu hanya di Sangkaryang saja. Padahal ada salah satu lahan terbuka hijau yang di bagian selatan, di Lingkar Selatan, itu sama sekali tidak terkontrol oleh pemerintah. Padahal itu sangat luas dan bisa jadi punya prospek lah ke depannya untuk jadi wahana bermain atau wahana edukasi atau wahana pendidikan, penelitian bisa. Jadi saya sendiri mengharapkan semoga pemerintah nantinya itu bisa adanya pengontrolan juga di sana. Padahal itu sangat punya prospek yang luar biasa sekali. Tapi kayaknya di kota itu ujian untuk berjuang di lingkungan agak kompleks ya. Karena kan faktor masyarakatnya juga, lalu kemudian faktor habit masyarakat juga kan di kota itu, apalagi padat. Terus kemudian kita lihat juga sungai-sungai juga masih belum bersih banget ya. Nah, apa yang perlu kita dari kaum milenial yang perlu kita gerakkan di situ, kira-kira? Jadi sama juga kalau misalnya kita ngomongin soal sampah di sungai, Kalijangkuk mungkin bisa jadi sungai yang begitulah pokoknya. Betul. Dan kita juga punya ada juga teman finalis juga yang ada di sana. Di sana juga ada Karang Tarunanya juga, ada remaja yang memang terfokus untuk bagian itu. Jadi di bagian Ampenan ada teman kita juga yang ada di sana itu sudah kayak membuat suatu perkumpulan untuk merangkul ibu-ibu di sana untuk membuat kerajinan yang dari barang bekas seperti itu. Kalau misalnya kita anak milenial nyebutnya DIY. Jadi botol yang bisa jadi kursi, terus bungkus kopi yang bisa jadi tempat tisu, banyak sekali hal yang bisa kita lakukan. Hanya saja mungkin kita belum terlalu peka mungkin sebagai remaja. Jadi itu PR kita sebenarnya. Kita anak milenial merangkul ibu-ibu untuk bisa lebih kreatif lagi. Ya, berarti Duta Lingkungan juga bermitra ya, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak lain ya. Tadi soal Karang Taruna dan juga ibu-ibu UMKM. Oke, kalau di Praia gimana kira-kira? Kalau kondisi kita di Praia, apa yang kira-kira bisa kita terapkan? Karena di Praia itu juga sebenarnya sama juga ya, rendah. Kita lihat ya, gimana menurut Lisda? Kalau misal kita lihat di Praia, secara gamblangnya sampah di seberang jalan masih banyak, apalagi di sungai, jangan bilang Om. Kalau di sungai itu mungkin karena masyarakat masih merasa ya udah itu ngalir, mereka masih merasa udah ngalir, jadinya biarkan air yang membuat dia pergi gitu. Tapi sebenarnya kan dari daratan ini makanya dia jatuh ke sungai itu sendiri Om. Nah menurut saya mungkin sama kurangnya kesadaran itu sendiri, bukan dari milenial akan tetapi dari orang yang terdekat dari sungai itu sendiri atau orang yang terdekat dari lokasi-lokasi sampah itu. Kalau misal saya bilang di deretan rumah saya, mungkin karena itu salah satu rumah BTN, jadi sampahnya emang sudah dikoordinir sama orang atasan gitu. Jadi kita nggak pernah jarang lihat sampah yang ada di sekitar rumah. Tapi kalau saya keluar dari rumah itu baru, ya Allah kok sampah banyak banget gitu.
Tapi memang ada keinginan untuk membuat satu program lah. Terkait program itu udah kita bicarakan juga sama teman-teman Bersih sungai gitu. Nah iya, itu program kedepannya karena kan kita belum kumpul semua juga Om. Kayaknya 1 bulan ke depan kita mulai menyusun program-program selanjutnya. Seperti yang gamblangnya itu aja itu kayak mengangkat sampah di pinggiran jalan dulu. Baru mungkin tahap selanjutnya kita baru turun ke sungai, baru ke tempat-tempat lainnya. Oke. Tina, apa sih kesulitan kita yang menurut pandangan Tina kesulitan kita berkampanye soal lingkungan ini? Apa kira-kira kesulitan? Kalau misalnya kita ngomongin kesulitan, kalau bahasa Sasaknya pagah. Pagah masyarakat kalau misalnya dikasih tahu pertama bilang iya, tapi setelah kelanjutannya ya udah pas pertamanya aja bilangnya iya. Jadi itu sebenarnya kesulitan kita, apalagi kalau misalnya kita punya nama misalnya sebagai duta atau siapapun, ya untuk mengkampanyekan itu kita butuh kegiatan rutin untuk tetap mengkampanyekan. Tapi balik lagi, kalau misalnya diri kita punya sifat pagah itu sendiri, ya nggak akan bisa untuk menerimanya. Jadi tetap mulai dari diri sendiri untuk menyadari kalau misalnya lingkungan bersih itu penting untuk kita sendiri. Ya. Pagah itu ya. Kalau Lisda gimana nih? Apa ya kesulitan yang dirasakan kalau berkampanye soal lingkungan ini? Di samping pagah ada juga istilah, kita boleh pakai istilah juga Om? Ada istilah yang dari Sasak itu bilang kayak gini Om, lebih baik kita pungguk sampi ketimbang pungguk gelar. Kenapa? Karena masyarakat di Lombok ini ketika kita udah punya gelar, ya udah yang ngerjain itu orang yang punya gelar itu sendiri. Jadi kayak udah nyerahin semua gitu, udahlah gitu kalian aja gitu. Terlebih anak muda, jadi mereka kayak anak muda dah yang kerja kayak gini, kita udah tua santai-santai. Nah itu sebenarnya pola pikir yang harus kita konstruk lagi. Bagaimana cara masyarakat itu, kita nggak bisa handle satu masalah dengan orang itu saja, tapi kita semua loh harus gerak gitu. Artinya bahwa ternyata mungkin masyarakat baru sadar ya. Iya, benar. Dengan adanya COVID-19 itu kebersihan itu sangat penting gitu ya. Apa itu ya hikmahnya kira-kira menurut Dina? Iya sih sepertinya ada saja hikmah ya dalam sebuah musibah itu pastinya. Dan COVID ini benar-benar menyadarkan kita untuk tetap menjaga kesehatan, tetap cuci tangan. Karena mungkin sebelum COVID kita jarang cuci tangan, asal ambil aja tuh makan. Tapi sekarang lebih aware lagi sama yang namanya kesehatan, apalagi yang namanya kebersihan. Jadi ada saja hikmah di balik semuanya. Oke. Kalau Lisda, apa kira-kira hikmah yang bisa kita ambil dengan adanya COVID-19 ini? Kalau saya, hikmah yang bisa kita ambil dari COVID ini, kita lebih memperdulikan lingkungan dan menghargai lingkungan itu sendiri. Karena pada hakikatnya beberapa tahun sebelumnya, kita tuh merasa lingkungan itu milik kita. Padahal sebenarnya lingkungan itu bukan milik kita, tapi kita yang membutuhkan lingkungan. Nah, dengan adanya COVID ini kita ngerasa, gimana kalau lingkungan ini nggak ada, gimana kalau misalkan COVID nggak ada, pasti sampah makin banyak. Yang dimana tahun lalu sampah itu sudah jebol, bahkan sampah Indonesia udah ada di Amerika, di Thailand, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya COVID ini mungkin masyarakat peduli, oh ternyata kita ada COVID ini gara-gara sampah-sampah ini loh. Sampah-sampah ini ada karena siapa? Ya karena kita. Oh berarti COVID ini ada ya karena kita gitu. Jadi itu hikmahnya kita lebih sadar dan lebih menghargai lingkungan itu sendiri. Ya betul. Karena ya terus terang saja baru sekarang kita merasakan dampaknya ya ternyata. Cuci tangan itu penting banget. Dulu mana kita pernah kalau udah mau makan ya kadang-kadang nggak hiraukan cuci tangan. Min koman kamin. Iya langsung ya. Tapi merasa terbebani enggak dengan menjadi duta lingkungan ini? Karena kan Nusa Tenggara Barat loh ini duta lingkungan NTB. Jadi ya itu tadi soal kebersihan. Belum lagi bicara ngomong soal kehutanan dan sebagainya. Gimana nih Tina? Jadi ketika saya memang sudah diberikan mandat ini, memang benar-benar saya memang sudah dipercayai untuk memegang kata duta lingkungan NTB 2020. Jadi insya Allah
Semoga saya bisa memegang amanah ini pastinya, dan saya juga punya teman-teman lainnya yang akan membantu saya. Saya tidak sendiri berdiri di sini karena saya tidak mungkin bisa melakukan semuanya sendiri. Saya punya teman-teman semua yang mungkin lebih hebat dari saya, tapi kebetulan saya yang dipilih. Jadi itu saya tidak bisa berdiri sendiri. Saya masih membutuhkan teman-teman semua, apalagi peran masyarakat ya untuk sama-sama menyadarkan. Karena kalau misalnya saya yang berbicara mungkin nggak didengar, tapi kalau misalnya 32 orang Duta Lingkungan 2020 yang berbicara, pasti akan berubah gitu. Amin. Iya. Oke, baik. Kita ternyata udah 20 menit ya ngobrol, nggak kerasa ya. Ada hujan juga yang menemani kita. Tapi saya pikir obrolan kita ini mudahan nyampe ke teman-teman yang lain. Soal bagaimana kemudian COVID-19 ini kita bisa ambil hikmahnya tadi itu. Bahwa kita harus bisa hidup lebih bersih lagi. Saya ingin mungkin ke situ ya, himbauannya ke masyarakat untuk berlaku bersih. Mungkin siapa yang akan, Tina? Boleh Tina ya? Silakan. Jadi lingkungan itu sangat penting untuk mencegah terjadinya COVID-19 ini. Dan pastinya mulai dari diri kita sendiri baru mulai untuk mengedukasi orang lain. Jadi tetap gunakan maskermu, bawa hand sanitizer kamu, dan pastinya jaga jarak antar temanmu. Miss Daliva, boleh? Himbauan untuk masyarakat adalah cintai dirimu dengan cara mencintai lingkungan. Kita nggak bisa cintai lingkungan ketika kita belum peduli sama diri sendiri dan orang sekitar. Karena COVID ini tidak hanya membunuhmu akan tetapi juga membunuh orang sekitarmu, terlebih orang tua. Hati-hati, tetap menggunakan masker, cuci tangan, dan bawa hand sanitizer. Baik, pemirsa, itu dia tadi obrolan santai kita dengan Duta Lingkungan Nusa Tenggara Barat 2020. Ada runner up 1 Liz Daliva, dan juga Duta Lingkungan 2020 Agustina, yang banyak memberikan pesan ke kita untuk menjaga lingkungan kita. Karena dengan lingkungan yang sehat inilah kemudian COVID-19 ini akan terhindar dari kita. Kalau lingkungan kita jorok seperti yang disampaikan tadi, maka penyakit-penyakit akan mudah masuk ke diri kita dan juga ke rumah kita. Saya Budiman, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.